Hai hai hai. Halo everyone, kembali lagi dengan Alsa di sini dan kita akan mereview game Merdeka. Nah, untuk menganalisa game ini story-nya, latar belakangnya, waktunya itu pada zaman modern atau zaman masa depan futuristik dengan tema cyberpunk guys. Nah, untuk story dalam gamenya ini dengan kota futuristik itu mereka ada nama Indonesia dan konflik antar faksi Vanguard dan Maverick. Nanti coba kita lihat di punya dalam gamenya gimana. Dan untuk desainnya, saya kira game ini dibuat dengan TPS dengan citra rasa lokal plus positifnya dengan futuristik guys. Nah, coba kita lihat bagaimana fitur karakter yang disediakan dari developernya. Oke, ada Warane, Yudha Ratulangi, terus di bawahnya ada deskripsi, dan juga ada Alphonse, Maximilian Knight, dan ini bisa kita pakai ya guys. Oke, terus juga ada karakter cewek namanya Ayu Ratu Kusumastuti, dan deskripsinya ada di bawah. Next, Kaya Hana Lindstrom. Jujur desainnya untuk posternya keren sih guys. Terus warna rambutnya suka. Dan Jaka Arjuna Perdana. Oke, ganteng juga ya Jakanya. Cuman mungkin untuk kalau misalnya dalam model karakternya agak sedikit berbeda, tapi it's fine. Dan terakhir ada Pinkan, Skyler Arangkan. Oke. Tapi kita cuma pakai Kaya. Dan selain dari itu, seperti pada game Battleground lainnya, itu ada senjata-senjata dengan skinnya ya guys. Dan ini ada berbagai senjata, mulai dari rifle, sniper, sword, handgun, knife, grenade, terus juga bomb smoke. Oke, boleh. Dan ada store. Kita bisa untuk beli event-event yang tersedia di sini, mulai dari harga 15.000. Buset, murah juga ya. Oke, 150.000. Oke. I see. Dan untuk fashion, ini juga ada berbagai macam fashion, mulai dari headgear dan seterusnya. Weapon, wow, ini senjatanya yang lebih bagus ya kelihatannya. Oke. Dan ada bundling, ada lucky box. Kalian mungkin bisa cek sendiri di dalamnya gimana untuk lebih rincinya. Terus ini redeem kalau misalnya kalian ada yang redeem. Dan semakin lama kalian main, mungkin di atas kiri sini ada level. Saya masih level 1 dengan username itu Douglas ya. Nah, untuk game ini, itu mereka disediakan talent-talent. Mirip seperti game sebelah dan punya skill. Itu ada stealth, technician, firewall, healer, athlete, dan stun. Nah, ini ada deskripsinya guys. Skillnya itu gimana, techniciannya gimana, firewallnya gimana, terus juga healernya gimana, dan seterusnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya pastinya ya guys. Terus statsnya. Ini semakin lama kalian main, semakin naik level kalian. Nah, kalau misalnya kalian suka untuk naik level, bisa untuk terus-terus main ya. Story-nya. Dan coba kita masuk dalam gameplay di dalam in-game-nya. Oke, jadi untuk lobby-nya di desainnya seperti ini, dalam background-nya futuristik banget ya kelihatannya, kota cyberpunk gitu ya, dengan gaya street art gitu. Oke, lumayan. Dan kita masuk coba matchmaking. Guys, jadi seperti saya jelaskan tadi, pada saat kita masuk dalam select skill, kita bisa untuk menggunakan kemampuan yang kita mau gitu guys. Dan saya lebih prefer ke stealth sih.
Jadi saya akan pakai stealth. Welcome to Battlefield. Oke, jadi ini adalah in-game dari Wardeka. Dan ini ada berbagai fitur yang kalian bisa gunakan seperti game Battleground lainnya. Ada dua tombol button, fire button, kanan dan kiri. Seperti biasa, kanan itu bisa kalian gerakin untuk biasanya bagus dalam close combat. Terus juga kiri lebih bagus kalau misalnya kalian dalam long range. Dan ada jump, slide juga ada. Terus berbagai fitur dalam pisau, pedang panjang. Sabar guys. Mati. Boleh ya, sedang review ya. Oke. Kita sambil main aja kali ya. Dan ini seperti fiturnya, ada bisa stealth. Invisible. Sorry guys, buka aim dikit. Oke, headshot. Dan ini bisa kalian gunakan untuk granat ya. Oke. Dan bisa gunakan pistol juga di sini guys. Kita coba cari musuhnya guys. Oke. Bentar. Ini kalian bisa lompat juga. Sorry guys, agak sedikit. Oke, headshot. Sorry guys, saya tidak terbiasa tanpa gyro ya. Mohon maaf. Oke, headshot. Ini saya nggak tahu saya yang buta atau gimana. Cuman saya nggak tahu saya punya peluru ini sisa berapa. Oh, I see. Saya nggak kelihatan apa ya. Di situ ada. Sisa 21 dan 30 sekarang peluru saya. Reloadnya lumayan cepat juga ya. Headshot. Mereka suka banget tebal ya. Oke, jadi pas kita tembak mereka langsung bisa langsung berbalik gitu ya. Oke. Oke, headshot. 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 Udah mulai sedikit terbiasa ya guys. Oke, headshot. Kita ini auto fire. Jadi lupa slide. Slide. Ini sampai 30 untuk tujuannya. Dan yap, kita di pihak Vanguard dan ada Maverick. Jadi Vanguard menang, sudah peraturannya 30 kill adalah tim yang menang. Kita exit guys, kita coba balik ke lobby. Dan di sini kita mendapatkan sebuah mata uang di game ini ya, dengan daily-nya. Cuman ini nggak bisa ngeliat deskripsinya ya. Kita play. Dan ini adalah mata uangnya, cuman nggak bisa dipencet ya. Oke. Jadi ini adalah mata uangnya. Dan menurut saya, mungkin game ini karya anak bangsa yang cukup unik dan kreatif gitu, karena jarang banget untuk developer membuat game yang bertemakan cyberpunk tapi di battleground dengan target anak lokal bangsa gitu loh. Dan dari CEO-nya itu juga mengatakan kalau misalnya mereka berencana untuk
mengincar e-sport dari game ini guys. Nah, menurut saya dari story game ini itu punya narasi kota futuristik Indonesia dan konflik. Seperti tadi saya bilang ada faksi Vanguard dan Maverick guys. Dan pengalaman saya bermain ini memang kita ditawarkan atau disuguhkan dengan game yang bisa fantasi dengan lebih santai dengan TPS guys atau third person shooter. Nah, yang menurut saya uniknya ini game lokal kan, dengan cita rasa lokal, tapi di dunia modern gitu. Jadi kayak unik banget gitu, jujur ya, unik banget. Cuman mungkin ada perlu untuk perbaikan, seperti sebentar saya putar dulu, seperti di dalam kontrol guys, saya menyadari ini dan mungkin developer atau memperbaikinya. Ketika kita pencet icon, itu kita nggak tahu ikonnya yang kita pegang apa. Saya sedang pegang sprint contohnya. Saya nggak tahu kalau misalnya itu udah dipencet atau belum. Jadi kayak pas, oh udah dipencet pasti gerakin, oh udah dipencet gitu. Jadi kayak pas mau atur, kita nggak tahu gitu. Mau taunya udah ditekan atau belum. Dan untuk ukurannya mungkin bisa untuk di lebih besar lagi ya. Kadang mungkin sampai ada yang customnya itu bisa sampai full layar. Tapi ini dan 150% cuma begini guys. Mungkin itu aja sih menurut saya. Dan saya rasa untuk dari game ini mekanikalnya ada sistem kontrolnya, terus damage-nya, pergerakannya, interaksi antar pemainnya juga gimana. Ada kemampuan-kemampuan itu saya misalkan sebuah pengalaman game baru gitu untuk game lokal. Karena suasana visualnya, style grafisnya, atmosfernya dalam dunia futuristik itu dapat gitu loh. Dan saya kira cuma itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semangat juga untuk developer. Oke, dari sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. God bless you all.